karena ada keluar hormon dopamin. Dopamin, nyaman, ngantuk. Ini akan diingat. Makanya ini ada efek aditif, ya, aditif, ya, ketagihan, ya. Yang reposisi lagi. Makanya ini juga sesuatu yang mengakibatkan ketagihan dalam bidang usaha. Ini cerah. Ya. Seperti makan enak, kalau enak orang beli lagi. Kopi enak orang beli lagi. Apa narkoba enak beli lagi. Candu. Prostitusi juga sama, enak, ada pasarnya. Segala sesuatu yang diingat di dalam tubuh ini ditagih sama tubuh untuk kita ingin melakukannya, termasuk tindakan reposisi. Tapi tindakan reposisi ini memiliki kontraindikasi nih, risiko tinggi bahkan berbahaya. Akibat apa? Lepasnya cairan sendi. Karena apa? Karena gesekan asal luas, tulang rawan, ya. Lepasnya cairan sendi, maka sendinya akan kering. Kekurangan cairan menyebabkan tulang rawan melalui kausan gesekan dan menyebabkan mudah terjadi gesekan. Maka tindakan ini nggak boleh buat tempo waktu yang dekat, sering-sering nggak boleh, ya. Serta butuh asupan nutrisi pengganti sebagai bahan pembentuk cairan sendi seperti kolagen kalium fosfat. Nah, tes punya nih kolagen kalium fosfatnya, punya sendiri produknya, ya. Dilakukan oleh tentu ini harus ahli, ya. Produknya ada, Mas? Produk ada jual? Ada. Wajib kalau di atas pakai gambar. Oh iya. Kayak kolagen itu sebelum tindakan itu kita bahkan dosis tinggi, ya, 4 jam udah bisa dipakai itu. Ya, mantap. Efeknya itu. Setelahnya terus sama. Nih membahas lagi ada ASMR, ya, harus kita manipulasi posisi. Nah ini baru yang banyak ditanyakan tadi nih, kontraindikasi. Siap. Ya, tidak boleh. Perhatikan, ya, sama jangan sampai silap. Apa kontraindikasi? Kok ada di tindakan reposisi? Ada tadi karena tindakan berisiko berbahaya, ya, bahkan risikonya menengah tinggi. Kalau kita nih daftar OSS, ada nanti apa layanannya, klinik pengobatan tradisional, apa yang dilayangkan itu terapi reposisi tulang. Oh ada, risiko menengah tinggi. Bawahnya ada. Mana sejak ya, ada nggak OSS-nya? Nanti ada OSS kita, ya, risiko. Usaha berbasis risiko dia tuh, ya. Risikonya memang menengah. Dan segala bentuk kontraindikasi di dalam gambar tanpa adanya pengamatan analisa dimaksud dari terapis terhadap Klien. Terus juga di sini diperingatkan ada klausa, ya. Dan saya anggap ketika Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ini, klausa ini sudah dipahami. Ya, saya anggap sudah dipahami. Baik, saya bacakan klausanya. Klausa itu tindakan yang tidak bisa diingkari, gitu. Dia udah tetap, ya. Jadi kalau ini melanggar, itu udah pasti, ya, udah pasti konsekuensinya sudah diketahui. Jadi melekat pada tindakan dan tidak dipertanyakan apakah ada kesalahan yang berasal dari klien atau tidak. Tidak dipertanyakan apakah ada kesalahan dari klien atau tidak. Maka apabila klien mengalami cedera pasca tindakan reposisi tulang dan sendi, maka kesalahan malpraktek melekat pada tindakan terapis. Artinya mau tahu? Artinya ketika ada kesalahan setelah tindakan reposisi tulang dan sendi, ya, yang dilakukan terapis terhadap klien, terus klien cedera, mengalami cedera, maka tidak ada lagi yang dipersalahkan kecuali kesalahan malpraktek melekat pada tindakan terapis. Artinya dia tidak ada analisis, artinya dia tidak hati-hati, artinya dia tidak membaca kondisi klien. Tidak menyalahkan pasien, ya, misalkan sakit ya, iya bapak tadi nahan, itu kalau nggak nahan, itu nggak bisa juga, ya, jadi dalih nggak bisa. Nah, ketika ada kesalahan yang terjadi akibat reposisi, ya, tindakan malpraktek melekat pada tindakan terapis. Ini saya udah kasih tahu tindakannya berisiko berbahaya, ya. Ini berisiko. Laporannya ada terus ke saya, ya. Tahun ini meningkat laporannya, matahin kaki orang tuh sudah 7 tahun ini. Meningkat.
Patahin kaki. Kakinya patah Master. Kakinya patah. Ya. Memang patah. Oh. Apa yang menjadi posisi kan patah. Oh. Nantinya urusan, nantinya apa? Ya mau kekeluargaan apa itu urus sendiri. Saya nggak bisa bantu apapun. Makanya saya udah ngasih klausa duluan. Berat gini. Bapak mau bepergian, ya, Bapak Ibu mau bepergian. Saya kasih tahu, Pak, ketika Bapak melewati jalan itu, jalannya gelap, banyak lubang, terjal, dan memiliki risiko tinggi, bahkan Berbahaya. Ya, analoginya sama. Kemudian Bapak Ibu tanpa persiapan apapun nggak masalah, saya udah biasa, saya berani atau apapun darinya. Dia jalan. Di tengah perjalanan benar-benar terjadi kecelakaan bisa. Nah, di sana saya sudah berlepas tangan. Kenapa? Saya sudah ngasih tahu. Buat gitu kan? Bapak ngasih tahu jangan di sana jalannya gelap, saya pegang, lu nggak apa-apa ya. Udah, lu nggak mau ngapain? Buatnya. Jadi tahu men ya kan gitu. Tiba-tiba di sana memang kejadian gitu di dalam, memang risiko ya. Nah ini risikonya nanti urus masing-masing sendiri. Kita MTS nggak punya LBH, gimana kita bantu? Nggak punya juga dana untuk coveran yang diambil dari masing-masing alumni. Artinya uang pribadi yang dikeluarkan itu juga nggak bisa kita keluarkan. Toleransi paling apa? Paling patungan. Patungan atas dasar apa? Atas dasar kesalahan. Nggak mungkin juga teman-teman mau bantu. Misalnya dia, ngapain kita yang bantu? Baik kematian keluarganya, kematian anaknya, kematian ibunya, ada donasi di situ. Tapi kesalahan dia, teman-teman saya minta donasi, iya untuk apa? Saya makain kaki orang. Mau nggak donasinya? Hah? Enggak. Lah, makain kaki orang. Bukan nggak ada gitu. Bahkan di asosiasi manapun di Indonesia ya, baik apa istilahnya komplementari ya, baik aliran apapun tidak ada ini yang mengcover ya, ada LBH atau apa ini tidak ada. Ini saya udah kasih tahu ya. Nah, tindakannya berisiko dan berbahaya. Tindakan reposisi itu berisiko dan berbahaya. Mau lanjut nggak? Lanjut. Benar nih. Lanjut. Saya udah ngasih tahu nih bahwa ini tindakan berbahaya. Lanjut nggak? Lanjut. Benar, saya tanya sekali lagi. Tindakan reposisi, kerakuk kayak di TV itu, ya, Bapak Ibu dirasain itu tindakan berisiko. Ya. Cukup di sini sebagai pengetahuan, lalu Bapak Ibu pulang atau dilanjut? Lanjut. Hah? Lanjut. Benar. Benar. Pada ngeyel. Ya, ngeyel memang. Dikasih tahu jalannya di sana gelap, berlubang, banyak begal, berisiko tinggi, ada macan segala. Masih tetap lewat sana? Masih. Lanjut. Berantem aja sama harimau. Bukannya, oh berbahaya ya Mas Dar. Iya berbahaya. Oh ya udah deh kalau berbahaya, pulang. Ya udah deh kalau berbahaya lanjutkan. Lanjutkan deh Pak. Nggak ada jalan lain. Kalau berbahaya, ya udah deh, nggak jadi berubah. Harusnya saya bahagia. nanya lagi, kok tahu master itu berbahaya, ajarin dong biar nggak bahaya. Nah, Gitu. Cara yang Ya, enggak bahaya. maka oleh karena itu Tolong Pak terapis Center. belum tindakan dibebankan, ini Ya. wajib ya. Hmm. Menganalisa, mendiagnosa terhadap potensi bahaya pembanding faktor lain yang berikut terjadi malpraktek. Jadi kalau saya kasih tahu di sana ada jalan gelap, ada macan, ada begal, jalan berlubang, maka untuk melewati jalan itu perlu persiapan. Gelap bawa senter, ya, lampunya nyalain. Ada begal bawa orang berdua, ibaratnya ada asistennya. Terus bawa senjata tajam, persiapan, apa segala yang membuat ketika risiko di jalan memang tetap ada, kita bisa minimalisir. Ya, sama dalam berkendara. Ini berkendara naik mobil itu risiko tinggi, bisa tabrakan, ya kan? Oke, memang bisa tabrakan, tapi ada nggak safety dulu gitu? Ada. Pasang airbag, pasang sabuk pengaman. Kayak gitu. Ya, untuk menghindari risiko bahaya. Sama di sini juga. Ya. Jadi apa safety-nya? Yaitu mengamati
bisa. Kemudian Dosa. ada potensi bahaya, kontraindikasi dan patologi lainnya berpotensi menyebabkan tindakan malpraktek atau tindakan yang menimbulkan kesalahan dan kerugian bagi orang lain akibat kesalahan terapi atau tindakan kita. Nah, atas layak tindakan yang dilakukan pada klien, ada persetujuan klien. Pertama harus ada persetujuan klien harus setuju, ya, jangan sembarangan. Ya Pak, sini nanti pura-pura enak. Nah, dipaksa sama kita, tiba-tiba terjadi. Nah, ya, nggak boleh seperti itu. Harus diamati dulu, nyaman gak nih di posisi, nyaman gak nih pasiennya nih setelah direkonstruksi. Ya, kemudian dia atas kesadaran sendiri, kemudian memberikan persetujuan atau persetujuan. Nah, ini kontraindikasinya, ya. Kontraindikasi ini nggak boleh dilanggar, ya. Semua kontraindikasi yang dilanggar bisa aja, gampang, ya. Gampang ini nggak apa-apa. Poin. Kelihatan kan? Ya. Nggak boleh nih dilanggar. Ya, kenapa? Ya, karena berisiko. Pada siapa aja posisi nggak boleh pada anak di bawah 5 tahun. Tadi apa? Ada jaringan otot yang lemah, belum lengkap, ya, pada anak atau pada orang dewasa. Nah, dewasanya di mana? Di 50 tahun. Nggak boleh nih 50 tahun nih, sepuh banget nih. Ya, ke atas apalagi, ya, berisiko. Pada penderita peradangan, gout, autoimun, artritis, osteoporosis, rheumatoid arthritis, ankylosis, spondylosis, septic arthritis, semua bentuk peradangan, ya, semua bentuk peradangan sendi, ya, RA, RO, ya, osteoartritis, OA, RA, rheumatoid arthritis, ya, nggak boleh. Bisanya di mana? Ya, adanya purinnya tinggi, ya, asam uratnya tinggi, kemudian juga serumsanya juga tinggi. Lagi asam urat, bengkak-bengkaknya, boleh nggak di reposisi? Nggak boleh. Ya. Ada gout di sini. Apalagi ada stenosis spinal, ya, sedimentasi pada area sendi terus ke belakang. Ada stenosis, ada borspur, ini kekakuan, nggak bisa direposisi. Ada lupus, autoimun yang tadi, osteoporosis pada tulang berkurang. Ada beberapa jenis kanker, miom, ya, kista, ya, ada tumor, nggak boleh nih. Perkembangan sel yang abnormal yang di area sendi kemudian kita reposisi, sangat berisiko sekali. Kemudian stroke dan pasca stroke nggak boleh nih, ya, direposisi. Kenapa? Karena ototnya lemah. Kesalahan bukan pada vaskular, bukan pada muskular. Kalau stroke itu kesalahan pada cerebrovaskular. Ya, ada sumbatan di dalam pembuluh darah otak. Sumbatannya yang dipecah, bukan ototnya yang di otak atik. Ya, kalau di situ begitu, kalau dalam memori posisi itu. Pasien terlalu lapar, terlalu kenyang nggak boleh. Coba tengkurap, padahal dia kenyang. Habis makan. Nah, apa nih aman, tahu-tahu ditekan muntah. Terlalu lapar juga sama, kolaps, ya, lemak, dikerek-kerek lemak, ini pingsan. Kemudian ada luka terbuka, luka dalam perawatan, luka dengan jahitan, luka memar disertai pembengkakan di atas 8 jam. Tadi, ya, udah bengkak, boleh nggak direposisi? Nggak boleh. Ya, ada cairan di sana, mungkin jadi. Tapi sebelum 8 jam, sebelum terjadi pembengkakan, boleh nggak? Boleh. Jadi usahakan cepat kalau ada reposisi, jangan langsung dislokasi itu, ya. Kemudian ada tulang nih, tulang ngapain? Tulangnya harus dianalisis, ya. Ada tulang nggak boleh, bukan ranah kita. Ranahnya ada ortopedi, ya, ada ortopedi, ya, ada medis, ya. Kemudian ada tulang retak nggak boleh nyeri, ngilu. Ada tulang nyeri, ya, nyeri hebat. Kalau patah tulang ini nggak bisa gerak. Kalau orang dislokasi jatuh, cek dulu bisa gerak nggak, ada pergerakan nggak? Ada Pak, pergerakan, boleh. Tapi kalau nggak bisa gerak sama sekali, oh ini patah. Kemudian tulang dengan pemasangan pen, ya, nggak boleh juga di bawah 1 tahun. Wah, masih muda, ya, masih kondisi patah, Kemudian ada pemasangan alat bantu, ya, metabolis seperti alat pacu jantung, ada plug, ring jantung, ada kateter, ada nebulizer, ada infus, ada kontrasepsi,
fisik karena membuka panggul, jadi haidnya makin deras, dia akan panik. Pada Ami kemudian ada reposisi, kemudian posisinya reposisi yang berkaitan dengan organ rahim seperti reposisi lumbar, kaki, pubis, ya ini risiko sekali pada kondisi kehamilan. Pada menopause apa? Ini udah lanjut usia ya, tadi 60 tahun, 50 tahun ya ke atas. Ini kondisional masih, tapi lebih ke tidak dianjurkan. Terlalu tua, terlalu sepuh banget nggak boleh. Terlalu muda balita tadi nggak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat, misalkan anak balita terpilih harus diberi reproduksi bisa. Ya. Kondisi di atas yang saya diagnosis sama terapis ya dipahami juga sebagai terapi. Nah ada saran ya dalam melakukan tindakan itu sarannya ada juga di atas itu ya, adanya pendamping ya, klien itu nggak datang sendiri, adanya pendamping untuk memberikan keputusan, kemudian ada saksinya dalam penanganan reproduksi yang diberikan. Kemudian dari kita juga ada CCTV ya, dari sudut-sudut yang tidak tampak. Tahu-tahu pasien ya ngaku datang sehat pulang sakit, dilihat datangnya apa dia udah sakit duluan, atau seperti apa, atau ada barang hilang kita yang tertuduh, atau ada hal-hal yang sensitif ya, seksual segala macam ya, seksual yang sentuh. Nah ini ada di sini kita untuk menyanggah yang tadi itu ya, nah, ini barangnya hilang karena ada ini apa terapisnya nih bahasa nono dilihat di sini bener apa enggak. Ini hati-hati ya, hati-hati tindakan tidak dilakukan di area tertutup, mengenai kali saya nggak boleh ya di area terbuka seperti ini, semua orang bisa lihat ya. Khasnya tuh begitu ya. Kalau tertutup ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini adanya hal yang diinginkan saja, dibuka ya, terbuka seperti ini. Ada lem ada berapa lem ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lem. 6 lem berarti kali 2, 6 kali 2 12. Sekarang ada pasien berapa? Jadi satu kali praktik gajian berarti 20. Nah selain karena apa? Potensi bahaya ya pada risiko kontraindikasi, ada juga potensi bahaya mengacu pada OHAS. Kita dibebankan lagi nih OHAS, yaitu pada K3 2007. Keselamatan kesehatan kerja di tempat kerja. Maksudnya yang dibahas di sini yaitu ruangan. Pertama, ruangannya pengajarnya kokoh atau tidak kokoh, apakah ada potensi roboh, ruangan berventilasi cukup atau tidak, memiliki cahaya cukup atau tidak, ya memiliki pendingin ruangan atau tidak, nih pendingin ruangan ya, kipas. Sementara ya, nanti atau beli AC PKI. Ini cahaya cukup, ventilasi udara ada, pendingin ruangan ada, pencahayaan cukup ada, tersedia apa dan kotak P3K nih, ada nggak Cakin nih, obat merah. Harus ada nih mengacu pada OHAS ini ya. Jadi ruang pendaftaran. Mana ruang pendaftarannya di sini? Ada. Tidak ada. Jadi orang daftar. Ruang tunggu ada. Ada. Di situ ya. Tunggu. Sedia kamar kecil ya. Mana kamar kecil? Ada di belakang. Di luar praktek. Boleh di sini. Harusnya sono tuh kamar kecil. Kemudian alas kaki dibuka. Ada tempat penyimpanan alas kaki ada ya. Pastikan ruangan aman, nyaman, bersih, steril untuk digunakan. Ini harus memenuhi ini. Kemudian setelah ruangan ada juga namanya Gernas, gerakan hidup sehat ya, GHBS, gerakan hidup sehat ya, sebagai pelaku ya, dasar-dasar kesadaran. Bagi terapis, Germas sifatnya wajib karena dia pelaku kesehatan ya. Karena dia pelaku kesehatan, maka Germas ini wajib bagi terapi
terapis. Contohnya apa? Germas atau PHBS dalam lingkungan kerja saat dia bekerja atau saat dia tidak bekerja. Nih, mencukur rambut ya, memotong kuku, seragam rapi bersih, tidak merokok. Ini terapis nih, ada merokok. Nggak boleh. Jadi kalau mau merokok, ya menghindar, ya keluar dari ke klinik, ya klinik rumah sakit nggak boleh nih ada rokok. Jadi menghindar. Tidak minum alkohol dan narkotika. Bayangkan kalau terapis kayak gini nih, nggak boleh ya. Selalu mencuci tangan, tuh makanya ada cuci tangan, istilah cuci tangan yang lain. Wastafel ada. Tuh, selalu mencuci tangan, tuh, cuci tangan, nah, cuci tangan, ya, tapi bersih, senantiasa. Setelah megang pasien cuci tangan, megang pasien baru cuci tangan lagi. Tuh. Tidak membuang sampah sembarangan. Mana ada tempat sampah nggak? Jadi tempat sampah. Tuh. Tidak bau mulut. Nah, bau mulut. Menjaga keringat, ya. Rapi bersih wangi, rambutnya dipotong. Ini jabrik dipotong kamu. Ini si keplek ini. Jabrik. Keplek. Potong rambut. Nah, iya. Terus ya. Gilong. PHBS sifatnya wajib ya. Dari bahkan kita baru-baru ini saya dan tim LTS Semarang kemarin dapat PHBS penghargaan dari pemerintah. Jadi saya juga berikan ke PHBS ini. Tidak hidup bersih dan sehat. Ada sertifikasinya ini PHBS. Nah, connecting terus ke WA. Ini kalau masalah ya kita ini kemarin Kaget ya Pak. ini contohnya sini jelas nggak? Ya. Jelas ya. Nggak ada. Ada sertifikatnya Germas itu yang diberikan oleh negara kepada pelaku PHBS. Yang tadi tuh. Ya. Ya, minggu-minggu. Ini ada. Nah, kemudian dari attitude terapisnya ini saya budayakan salam sapa sering sopan santun. Dan Sabar. yang utamanya ini nih, ya. Ini sebagai ekonomi melaksanakan yang baik, tidak justifikasi pada klien, tidak membocorkan rahasia klien. Banyak terapis nih, salah di sini. Kemarin mas, terapi saya nih langsung dengan tujuan komersial, nggak boleh. Nggak boleh juga
jadi kan mungkin nggak boleh juga, ya, nggak boleh bullying dan nggak boleh bocorkan rahasia. Nah, ini tadi ada analisis mencakup ke sini. Nah, ada persetujuan klien, ya, persetujuan klien, nah, ini persetujuan klien di sini. Nah, ya, boleh di print ini, boleh dicetak ulang, boleh juga pesan ke LPS, ada formulirnya. Ya. Satu buku, satu panel ini 35.000. Analisa diagnosa terapis terhadap klien, ya. Tindakan terapi reproduksi ini nomornya, tanggal berapa, tahunnya berapa, nama kliennya, alamat, usia, perubahan. Kemudian di sini ada tandai letak nyeri, ya. Kemudian dianalisa apa, misalkan ada letak nyeri di bahu, analisanya apa, dislokasi sendi bahu, ya. Kalau ada kekakuan di bahu, tulis frozen atau adesif kaputis, ya, atau frozen shoulder atau kekakuan bahu. Bahasa yang sederhana mudah dimengerti oleh klien. Kemudian ada di sini layak atau tidak layak, dicoret, ya, layak tidak layak dicoret, layak tidak. Kemudian ada ini tadi reposisi apa, cedera bahu, maka reposisi sendi bahu di bawahnya. Ya, kekakuan di bahu, bawahnya juga selaraskan. Kekakuan di kelangkar, dislokasi kelangkar, maka reposisi sendi kelangkar jawabannya. Nah, ini diberitahukan nih kepada klien kondisinya. Ibu mengalami dislokasi sendi bahu. Selanjutnya tindakannya, saya akan lakukan tindakan reposisi pada sendi bahu itu. Di mana itu setuju, kalau setuju dia akan datang, kita terapi sama. Ini analisa diagnosa selama isi nomor tanggal tahun, sekian materi, ya, dengan kesimpulan tertuangkan di dalam kolom komentar. Ya, tidak ada di kolom komentar sendiri. Nah, kalau tidak layak apa? Ya, kalau sudah sepuh, sudah kontraindikasi, berisiko, kasih cepat solusi supaya mundur atau diganti terapi yang lain, ya. Yang jenisnya apa? Jenisnya terapi relaksasi, ya. Relaksasi apa saja? Pijat perut, ya. Kemudian penyelarasan, terapi relaksasi. Apabila layak, jelaskan tindakan terapinya. Tanyakan untuk saya terapi, tanda tangan di sini, boleh ditandatangani, kemudian kedua klaim 1 ditanda. Yang istirahat, berikan, terus dikasih pelajaran. Udah, ini sudah praktek, ini udah nggak ada teori lagi, ini kita praktek selanjutnya. Panjang, nanti kita praktek, ya. Nah, bab 3 ini tadi mencakup apa saja. Bab 3 itu pengenalan reposisinya, pengenalan reposisi itu sendiri, ya. Di reposisi ada 3, ya, ada. Nah, jadi udah terjadi dislokasi ini, dislokasi, upaya kita adalah Posisi. untuk menangani ini, operasi slip rotasi dengan tindakan apa? Tindakan traksi, kemudian twist, injeksi. 3 tindakan tekniknya 3, ada 1 dukungan DT. Kemudian apa itu pengertian dari semi reposition atau reposisi ini apa sih, ya, dalam dunia internasional ini suatu teknik yang mengupayakan koreksi sendi dengan cara menarik, menekan, memutar dan melakukan lifting dengan bertenaga, teralat dan terukur. Ya, jadi nggak apa, bukan tindakan nggak ada ukuran, ya. Tindakan nggak ada break sampai pasien sampai melayang, sampai dari terapi sana dari vertebra sampai ke bawah. Supaya di bawah pantat kita. Berat. Nah, ini terarah, tidak, kita ini terarah, terukur, ya, untuk menarik tali. Ini kurikulumnya ini baku banget. Teknik-teknik menarik, teknik menekan, teknik memutar ini. Belakang tentuan untuk bahasa Asia ini. Kemudian ada kontraindikasinya apa? Nggak usah, nggak boleh sembarangan. Ya, nanti dulu. Kemudian apa saja yang boleh dan nggak boleh, banyak.
Sendiri sih kaget. Ya. Terus kondisional, Keren. masalahnya juga. Nah, terus Jangan langsung tempatnya empat lagi, tuh. ya. Soalnya di rumah kayak gini tahu Tempatnya cara tempat kerjanya. lagi, kenapa di mana di gubuk? Wah, nggak layak, nggak boleh. Iya ya. Ini kita juga kenal lagi tindakannya kena, tempatnya juga kena. Ya, masalah nanti terapinya gimana kamu terapi ini? Oh, saya terapinya di asap pak. Wah, berisiko berbahaya. Tuh, di tempat kerja ada aturan OHA. Jangan tindakan aja tempatnya tiba-tiba kerubuhan pada ngapa-ngapain belum terapi sama ibu kena. Tiba-tiba, coba pak, naik di atas ranjang kita mau terapi. Belum tindakan baru ngambil bau masang blok, baru masang rapi-rapi. Tiba-tiba ranjangnya rubuh. Nah, kita yang bertanggung jawab. Memang benar-benar berisiko, hati-hati semuanya Perhatikan. analisis, ya. Tuh. Harus ada ini. Selain itu tampilannya juga harus bagus. Belum ngomong baru tampilan bersih, rapi. Oh iya, terapis ini bersih, rapi ini, cukur rambut, kukunya dipotong, ya, rapi, bersih, wangi, nggak merokok, nggak narkoba, segala macam yang tadi bersih. Ini baru tampilan, belum ngomong, belum ada ucapan. Ucapan beda lagi di sini. Tuh, salam sapa, senyum sopan santun. Salah dari salah satunya dari tempat-tempatnya itu udah jelek. Rapi, tempatnya bagus, ya. Kemudian dia juga detail, tapi attitude-nya masalah dia. Pasien nggak disapa, terus judes, ya, kemana-mana diomongin rahasia klien. Nggak boleh. Ini etika terapis di sini 6S. Ya, etika terapis itu cukup sini, cukup salam sapa sopan santun. Kemudian di sini ada RBF ini digiatkan ya, karena terapis mengambil jalan sebagai pelaku yang mensosialisakan kesehatan kepada masyarakat. Maka terapis itu sendiri harus sehat, harus mencerminkan ini kesehatan. Oke, analisis sampai di sini. Kemudian ini bab 4 nanti setelah bab 3 selesai. Ada pertanyaan di bab 3? Ya. Silakan. Bengong? Belum. Kebingungan? Tidak. Ya? Tidak. Gak bingung ya? Enggak. So, lanjut ya. Lanjut. Kalau kan nggak ada dua perasaan ibu-ibu. Oh, emang 4 ibu-ibunya? Iya. Kata di sini. 5 ya. Karena kami nggak ada. Yang dari Wamena. Praktek ya. Di Papua nyasar dia. Coba main. Nah, kita semi praktek nih. Kita baca-baca dulu ya. Ya. Kita semi praktek ada apa? Dalam menganalisis struktur ya, kita butuh visual analisis ya, atau eksamasi body posture. Kemudian ada uji range of motion. Kemudian ada pemeriksaan neurologis. Kemudian ada penggunaan aplikasi atau aplikasi body posture analisis. Ini kondisional, ya, nggak perlu dipakai di apa. Ini yang penting 3 ini bisa ya, visual analisis, ya, terus response mode sama respon neurologis. 3 ini terapis, sebelum terapi kepada klien ini wajib wajib dilakukan. Visual analisis, lihatnya kemana, ada kepala, perbedaan hidroklima, perbedaan garis pipis, garis istirahat, ini eksagero, perbedaan ini semua dicatat, ya, dicatat di mana di sini eksamasi, ada eksamasinya. Kebantuan pakai ini ya, bantuannya. Nah, lurus, telinga kirinya melewatin garis, telinga kanannya di bawah garis, berarti ini. Nanti juga praktek. Terus, kemudian, ya, perbedaan tinggi, kaki tumit dilihat, wah, tumitnya miring, satu di atas, satu di bawah ini, satu di sini.
observasi dari posisi. Kemudian berikutnya uji room, ya, singkat saja uji room, yaitu rentang gerak maksimal yang bisa dilakukan oleh sendi, ya. Pertama, dia mengalami keterbatasan gerak. Kedua, tidak mengalami keterbatasan gerak, tetapi ada nyeri. Kemudian yang ketiga, mengalami keterbatasan gerak, kemudian disertai nyeri. Serta yang keempat, tidak mengalami keterbatasan gerak dan tidak mengalami nyeri. Apa tuh? Kalau tidak mengalami keterbatasan gerak dan tidak mengalami nyeri, apa? Berarti sendinya apa? Sehat. Sehat, normal. Kemudian yang pertama tadi diulangi lagi, sendi mengalami keterbatasan gerak, berarti ada perubahan posisi. Kemudian sendi ada nyeri, tapi tidak ada keterbatasan gerak, berarti ada kondisi menengah saraf. Terus yang terakhir, adanya keterbatasan gerak juga ada nyeri, ya, udah dislokasi, ada penekanan. Itu intinya ya. Belum situ. Kemudian ada ini power, ya, V-power, ya. Ada akselerasi room, kemudian ada power. Power room itu adalah kekuatan otot ya eksternal. Jadi otot diberikan beban, diberikan pasangan beban. Kalau dia berbeda ketahanannya, maka ketahanan yang paling lemah ini diindikasikan mengalami perubahan posisi pada persendian atau mengalami dislokasi. Nanti diujinya ya. Ini gambaran dulu antara room dan room. Menguji kekuatan arus akselerasi. Ini ada latihan juga ya, menahan melawan beban itu. Ya. Oke, dibahas satu. Akselerasi, pergerakan, dan freedom power. Ini ada formulirnya lagi, beda lagi. Tapi ini khusus physical problem ya. Uji room sama uji power itu mengacu pada physical problem. Kalau ini eksamasi menguji postur ya, pada klien yang memiliki masalah postural problem. Postural problem itu scoliosis, spondylosis, kyphosis, ya, spondylisis, ini postural problem. Tapi frozen shoulder, frozen finger, tennis elbow, iliotibial band, hip, kemudian apalagi vertical syndrome, HMP, ini problem physical problem. Pasien nggak hanya physical problem, ada juga postural problem, juga kebalikannya. Physical problem diuji pergerakannya, dia lengannya sampai mana, ya, pergerakan badannya sampai mana, pergerakan kakinya juga selengkap ya, diuji, ditahan, nanti dia dipraktekkan. Prakteknya gimana nih, harus pakai apa? Ini diuji nih fleksibilitasnya, ini dalam akselerasi dong, ya, kiri kanan. Ke kanannya kalau ke kirinya ini tertahan, nyeri nggak nyeri. Kemudian ada lagi ke kiri lolos, ke kanan lolos, tapi ada nyeri. Kanannya nggak ada hambatan, tapi nyeri. Kemudian yang terakhir ada hambatan disertai nyeri. Kemudian yang pertama tidak ada hambatan, tidak disertai. Ini semua. Diukur menggunakan kilometer. Sudutnya diukur. Pertama dia jarak sudutnya. Bahkan kalau dia bisa belok hanya segini. Tapi saya lihat posisi dia bisa jauh. Dari sebelum dicatat ada angkanya, sesudah juga dicatat. Termasuk derajat kemiringan. Ya. Pasien yang postural problem sini, pasien membungkuk, nah sini ya, dipasang waterpassnya. Tetap berapa kemiringan. Kalau dia ada kemiringan, ini ada waterpass digital. Ada digital. Lihat ada kemiringan berapa derajat. Nah, ini menggunakan ini. Nah,
artikularnya atau tulang rawanya juga habis. Tulang rawan habis, benturan tulang keras dengan tulang keras, kompekon kena. Ini sangat berisiko berbahaya sekali kalau tulang rawan dan tulang rawan. Di deposisi sudah keras ini kaku biasanya pak, jadi serpihan, napotek. Maka persiapan sebelum terapi boleh ditentukan untuk menghindari risiko cedera. Stretching boleh dengan pijat air masak, pijat yoga, pijat lainnya untuk tujuan melakukan. Ya, serta ini diberikan hasil. Tekniknya ada dipelajari kedua-duanya kita. Ya. Kemudian cara duduknya dipelajari, cara mengulangi dipelajari besok ya. Kalau cukup sekarang nggak apa-apa. Ini kemudian kalau ada keadaan terapis dalam tindakannya pasti ya suatu saat entah kapan pasti istilahnya ada apes. Ada Apes. naas kita atau menau tiba-tiba habis pasien hipnoterapi cedera padahal kemarin aman-aman aja. Ya mungkin dan sangat mungkin. Nah, bagaimana cara terapis mengatasi kondisi gejala reumatik? Apa sih yang sering yang timbul dalam kondisi teknis reposisional sering bila kita lakukan praktek itu sering timbul ini robek ligamen. Habis terapi jelas nyeri hebat, langsung kunci dan segera robek ligamen. Kalau untuk ligamen nggak ada tenaga untuk narik, ini nggak tertarik karena robek, jadi nggak bisa gerak. Jadi menengok karena nggak ada tarikan, robek ligamen putus. Kemudian pecah tulang rawan, angkat tulang rawan pecah, gas, krep, bunyi langsung. Beda bunyinya, posisi itu di gerak keras itu angkat. Kemudian pecah, pembuluh darah, habis bengkak, secara posisi malah bengkak. Kemudian yang paling parah, habis reposisi malah Patah tulang. lagi di reposisi lagi enak-enak, krep, enakan kan? Ngaplek. Nah nih nyeri habis di reposisi. Terus gimana cara-caranya ini untuk pasien? Pecah kantilnya harus tindakan medis, dirujuk. Gak bisa ini nyambungin tulang rawan. Pecah pembuluh darah, hematom, ini bisa sama terapis sendiri dilakukan pengobatan, ya, bisa ya pakai software. Patah tulang, patah tulang, prosedur patah tulang medis, komplementer, patah tulang kalau pasiennya mau, paling medis. Terapis kalau dibawa ke medis gak mungkin mau BPJS, maunya eksklusif kelas 1. Udah patah tulang kelas 1. Ayo, mantap. Ini Pak pennya, ini penguncinya, ini platnya berapa, penguncinya berapa, penguncinya ini perlu 4 ya, atas 2, bawah 2. Ini platnya berapa, yang platnya yang bagus 60 Pak, ini yang biasa 50. Ada pilihan, 50 itu memilih yang mana atau belum mana. Mana ada uang 50 juta, tidak ada. Ini gara-gara gonjoran di depan itu musola masjid. Ini pennya berapa? Oh pennya yang bagus ini titanium gitu. Berapa? Ini yang bisa nyatu ini. Ini 10 jutaan Pak. Belum ongkos pasang. Selesai itu. Mana dijual tanah. Ya. Jual tanah. Tanah kalau ada matain ada orang. Kasih tahu. Ya 200 jual tanah. Nggak boleh sampai patah tulang. Cep, kamu hati-hati tuh. Osteoporosis, osteoartritis, jangan jauh-jauh. Wow, enak tuh Pak. Hari ini belum, ya besok belum rusak. Ya amit-amit ke bagian. Karena nyatanya ya ada master saya terapi ya. Berapa kali? Saya 4 kali terapi master aman-aman aja. Ya terus giliran yang kelima kali master, kenapa? Kakinya nggak mau. Oh ya patah udah. Siapa
untuk materai aja. Materai 10 ribuan, sekarang harganya 8.000 sih. Beli dua. Beli dua materai. Ini isinya apa? Permintaan maaf yang pertama, terus yang kedua disambungkan bertanggung jawab. Oh begitu ya, memang begitu. Siapa mau minta tolong ke siapa? Kalau gitu sendiri. Minta tolong saya dari babak belur, kemana-mana sudah jepit. Kecuali saya kemana-mana naik Mercy, apa? Dia bantuin. Dia kemana-mana sudah jepit, saya bilang. Ya nggak ada, trainer nasional tuh. Saya tuh yang lain udah pada kaya naik mobil, saya enggak. Kenapa? Karena saya ngurusin DC, untung-untung bikinin DC kayak gitu mah. Nggak ada keuntungan-keuntungan untuk saya pribadi itu enggak. Gimana ini mas? Nggak bikin permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya nih kata-katanya kayak gini. Ini kesanggupan bertanggung jawab, nggak per semua. Saya dari mana urusan uang, saya nggak tahu mana. Silakan pikirkan. Kok begitu? Ya memang begitu. Kalau kita nabrak sama aja. Tapi kan ibaratnya kalau kita nggak sengaja, gimana? Nggak ada sengaja, nggak sengaja. Kecelakaan ada aja. Tindakan itu tadi itu kan udah dijelaskan. Tidak ada kesalahan yang berasal dari lain. Mutlak kesalahan praktis. Mau sengaja kayak mau enggak. Ada nanti saya berikan buktikan SS-nya nih. Menurut saya fresh banget baru seminggu yang lalu. Fresh di oven. Baru bisa kemarin fresh di oven. Yang penting dibekali Pak. Kan lanjut Master. udah kan Bekali. bawa kakak skoper. Kita bertanya, gimana kalau disposisi dialami oleh ibu hamil dan atau Nanti tadi udah ibu hamil nggak boleh direposisi. Oh tadi dia lagi di kamar Master. Belum keluar. Nanti mencret nanti. Oh, nih. Sponsor. Ibu hamil. Ya, di dalam. Hamil. Mana hamil? Nah tadi yang tempat. Jangan sampai pelapornya bolong. Nah. Ntar giliran udah. Apa Saya cecak. Cecak masuk. Nah, hamil pada semua Sepet. kondisi kehamilan dan usia segala macam usia. Nggak ada. dari usia berapa bisa dilakukan? Nggak ada. Boleh udah. Enggak, maksudnya bukan ibu hamil, tapi melakukan Oh, udah jauh lagi nih, udah Jauh, Di atas, Pak. Pak. Harus berenang lagi ke Ini atas. ada kontraindikasi. bab 5. Ya, nih. Baca aja dah. Itu nggak boleh di bawah 5, di atas 5 50. tahun, Nah. 50 tahun. Nggak boleh di bawah meja juga. 6 tahun sampai 49 bulan sehari, 50 tahun. Kalau sejamnya Mas. Ya, karena memang beresiko Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ada keseimbangan tubuh ya buruk, hilangnya cairan sendi atau bentuk jaringan belum sempurna. Ya, terdapat kelemahan pada masing-masing usia ini. Usia 5 tahun, ya, jaringan ligamen, muskular sangat mudah, sangat lintas, sangat berisiko. Di atas 50 tahun lebih sama kelemahan otot yang buruk segala macam ini sangat berisiko.
kecukupan cairan sendinya. Karena cairan sendi yang keluar, jadi bunyi. Kalau cairan sendi kering ikutan atlet profesional mana yang nggak bisa. Ya, maka dia butuh cairan sendi kolagen. Gamat yang tadi ya. Ya, ya, benar. Oke, jadi perkenalkan. Kalau banyak bunyinya berarti kolagennya banyak. Banyakin, cap 3 kapsul minum. Nah, minum nggak? Hah? Mau bunyi nggak? Iya. Jarak dari bunyi ke bunyi gitu berapa lama tuh? Bunyi ke bunyi tergantung pijit klakson, Mbak. Biar bisa bunyi gitu Ya, maksudnya. bunyi. Kasih klakson. Tergantung pijit klakson. 4 jam setelah minum kolagen. Nih, ya. Kan ada krek, ada a, nah itu mah bunyi juga. Gitu. Jarak waktu. Ada 4 jam. Hah? Di klub gitu Nah. 4 jam. Ya, sebelum terapi konsumsi dulu kolagennya sampai pasien nunggu, sampai pasien disarankan. Kalau memang dia berisiko, ya masuk ke dalam kontraindikasi tadi, ada ankilosis, ada macam-macam. Ini kayaknya nih udah sepuh nih, perlu cairan sendi nih. Kasih aja dulu. Itu aja, Bu. Ya, jangan main-main deh. Oh, 4 jam begitu ya? Ke atas. Tapi ini ya 4 jam berikutnya juga pasti masih sakit. Pasti patah aja dah. Oh, sesudahnya itu minum lagi? Ya, bisa. Jangka waktu berapa lama bisa diulang? Bisa diulang lagi, itu tergantung Kebutuhan. kecukupan cairan sendinya. Ya. Makanan pasiennya apa? Jengkol, apa ikan asin, tidak mengandung kolagen. Panjang dia untuk dapat cairan sendi. Tapi kalau kita supply cairan sendinya, kolagennya kasih gamat, kasih kolagen, sirip ikan hiu. Mewah. Mahal semua nih. Orang Bugis mah banyak hiu di sana, nangkep aja. Nggak bisa, ya, berisiko ya, habis cairan sendi kedua. Itu 3 hari, Bu. Ya, kalau dia konsumsi ya, bisa terapi ulang. Ini ada maksudnya kan kurang 1 saya bilang. Ibu ini bukan? Oh, di dapur. Masak lah. Ya, ini tadi kontraindikasi ya, udah. Kemudian ini tadi ya, pecah pembuluh darah, hematom dan sofrek patah tulang, prosedur patah tulang udah. Ya. Robek ligamen, terus ini bisa ya, ini di scraping. Ya. Di scraping atau di drill menggunakan massage gun, tadi saya lihat ada punya massage gun, bisa. Bedah, kemudian dikasih pembungkus, bisa. Kayak sofrek kalau dia ada sendi-sendi yang bisa dibungkus, kalau enggak